Ngobel, ngobrol bareng Explorer. Yo, welcome back to MDK Tim Official. Kali ini kita bakal ngobel lagi guys. Kalau tadi kan kemarin kan kita udah tadi bukan kemarin ya, karena kita nge-record ini dalam satu malam, jadi udah di beberapa video, beberapa sesi ya kan. Tadi kita udah ngobrol bareng sama Miftah Rabani yang salah satu host dari MDK, salah satu host fenomenal pas MDK generasi kedua, nggak salah generasi kedua sampai ketiga itu MDK, itu Miftah sebagai host fenomenal. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita panggilkan host yang awalnya itu viewers setianya MDK, dia selalu support MDK, dia selalu nonton, hadir di roomnya MDK di setiap MDK live, mau itu explore, mau itu challenge, mau itu ngobrol-ngobrol. Dia ini selalu banget support sampai direkrut menjadi tim member dan co-host. Kita panggilin aja Robi Sumeu. Namanya gak sebutin juga. Harus disebutin lah. Gimana Robi? Aduh. Lancar. Berak lancar. Alhamdulillah berak lancar guys. Kabar gimana kabar? Alhamdulillah baik. Kegiatan di luar ekspor apa aja nih? Kegiatan di luar kayak tidur, bangun, rokok, makan, tidur lagi, explore. Tapi nggak gemuk-gemuk. Iya nggak gemuk, target 60 selalu. Aduh, jadi ini dia guys. Ini Guys. Robi. Jadi Robi ini awalnya ya nantilah biar diceritain sendiri sama Robi ya. Iya. Oke, pertama nih Robi nih. Banyak banget pertanyaan yang masuk ke dalam emailnya MDK juga, ya kan, mereka nanya di setiap kita explore juga banyak banget typingan orang yang nanya, ya kan. Bang, Robi ini awalnya masuk MDK tuh kayak gimana sih? Gimana sih gitu bisa masuk ke dalam MDK tuh gimana sih Robi? Ya kayak awal masuk sih ya kayak yang disebutin tadi mau ya. Awalnya kan gue tuh viewers MDK nonton. Pertama masuk Bigo tuh nyarinya, temen gue ngasih tahu, Bi, lu download Bigo dah. Soalnya di Bigo Lab itu ada orang yang sering nyari setan. Gue download, nggak lama download. Itu dalam pikiran tuh ada orang, berarti sama lo kayak si Musa, ya kan? Jadi ada orang ngomong itu ada orang yang nyari setan nih. Nah, itu dalam pikiran tuh nyari setan. Iya. Lo di pikiran tuh kayak apa gitu, orang kok nyari setan gitu. Iya, kalau di pikiran emang ada gitu yang nyari setan di Bigo. Bukannya di Bigo itu kayak ya model-model kayak cewek-cewek live gitu ya, kayak gitu kayak biasa. Ada gue cari, gue download, gue masuk, gue cari masuk pertama tuh ke room lain, hostnya kayak begini, gak bisa diajak ngobrol. Nah nggak lama ketemu tuh sama MDK hostnya, ramah-ramah juga. Gua pertama masuk, bang gimana, dikasih tahu, dikasih jelasin. Padahal sih sombong. Iya, masih sombong. Nggak boleh guys. Kita tuh sama penonton kita ya. Kita tuh sebagai public figure ya kan. Public figure tuh kita seharusnya tuh nggak boleh sombong, nggak boleh rasis. Karena yang naikin nama kalian itu ya viewers kalian. Benar ya. Subscriber kalian, ya kan. Followers kalian itu yang bikin kalian tuh naik. Nama kalian tanpa mereka tuh nggak bakal ada apa-apa guys. Tuh. Bisa lanjut? Bisa. Tadi dari mana? Bagaimana seorang Robi ini bisa masuk ke dalam, bukan masuk ke dalam MDK lagi sih, bukan sebagai member, bisa jadi langsung family, jadi host. Langsung host. Dari family langsung ke host. Gimana sih? Ya itu. Dari awal tadi kan lanjutannya dari apa sih, download Bigo gitu ya. Iya. Nah, kita lanjutin lagi. Udah ketemu itu, masuk ke MDK, terus gue nyapa dari assalamualaikum, live di mana, itu semua dijawab. Nah, besokannya itu MDK live enggak nih? Soalnya nggak usah ramah-ramah. Ya udah, gua masuk lagi tuh ya, masuk lagi. Ternyata masih juga, alhamdulillah ramah. Terus gua pengen tahu gitu, bang, gimana sih? Gua tuh kan awalnya penakut, kita ke kamar mandi aja ya, gitulah, terus dianterin gua, walaupun udah SMP juga nih. So, penakut banget. Ya? Iya penakut banget. Serius. SMP dianterin aja. Kamar mandi sama bokap gua. Nah udah gitu, gue pengen nyoba ekspor, tapi gue masih belum tahu ekspor tuh kayak gimana sih, cara kameranya, senternya. Terus di pas
lagi multi juga tuh kan. Bang Awe juga sempat ngejelasin kalau explore tuh kayak gini. Nanya juga, bang open member gak? Masih belum. Oh, udah Member apa nih? Member tim apa? Member BO? Ya. Jangan. Jangan. Nggak bagus buat lu yang open member, yang sering open member, open BO jangan. Kasihan punya lu. Terus mana? Kenyal mana? Dilanjutin Bapak. Terus? Iya, nah udah di level itu gue nanyain open member apa enggak. Ya udah, katanya gue nunggu ada sekitar akhirnya saking sambil bete ngepetnya, akhirnya iya, open bete. BO Ya ini udah nunggu tuh akhirnya open member juga. Nah di situ gue dites pertama kali itu yang di rumah kosong yang dekat rumah gua. Nyoba mana pakai HP Asus juga tuh, kentangnya masih 3G HP-nya ini. Udah gitu nyoba senternya juga masih center buat ronda. Oh iya, center yang kuning Center gitu. yang kuning iya, yang nggak bisa ronda di itu, zoom, nggak ya. bisa di zoom. Nyoba tuh beberapa menit di situ juga ada Bang Ale juga, Bang Awe dari PAN juga mantau semua pakai. Udah dikasih akun MDK juga sih di situ. Coba nggak explore dah, coba. Gue cuman kuat berapa ya? 20 menit langsung close. Karena jaringan juga dia pernah ngeganggu kan. Itu ya guys, jadi awal itu Robby itu dia seorang viewers yang benar-benar viewers setianya MDK. Dia itu family MDK sama kayak kalian nih yang pada nonton ya. Itu Robby itu dulu emang seorang family. Dan akhirnya Bisa merintis jadi merintis host lah pelan dengan muka melasnya dia. Dia mohon Bang Awe. Akhirnya dia diangkat lah. Enggak. Dan akhirnya dia dengan kualitasnya dia, dengan kesetiaannya dia sebagai family MDK, kita gue naikin lagi dia ke member. Suruh nanganin lagi itu sempet gue mau bikin ada MDK cabang Kerawang ya. Iya. Dan akhirnya nggak jadi. Karena keburu pindah ke Jakarta. Nah, jadi akhirnya Robby bisa naik ke jabatan host utama tim utamanya MDK. Applause udah guys. Perjuangan Robby guys. Perasaan lu gimana Robby setelah lu dijadikan sebagai tim inti, sebagai host pula, dan sekarang udah banyak banget yang tahu lu itu sebagai hostnya MDK? Kalau perasaan itu senang banget bang, serius senang banget ya. Yes, Apalagi MDK ini ya tahu sendiri lah ya guys ya, MDK ini benar-benar salah satu tim terbesar di Jakarta, mewakili Jakarta. Tangan lu dong. Kerja keras kita semua guys. Perasaannya gimana? Sumpah seneng banget itu di situ. Yang benar yang dari awalnya YouTube viewers bisa jadi host utama. Terus bisa dikenal banyak orang juga gitu ya. Jadi makin banyak Ya, temen, banyak temen, sahabat, makin banyak keluarga. Nah benar juga tuh. Jadi di setiap daerah tuh jadi ini Robby MDK ya, ini Robby MDK ya. Jadi alhamdulillah jadi teman-teman tuh malah makin merangkul gitu, makin banyak gitu. Begitu juga buat kita apa ya, maksudnya ya jadi silaturahmi kita jadi panjang gitu ya, tali silaturahmi makin panjang ya kan. Jadi itu guys ya, Robby bisa masuk ke MDK sampai jadi host, sampai dikenal sama kalian semua ya guys ya. Terus pertanyaan lagi nih selanjutnya nih. Jadi kan Robby masuk ke MDK gimana dijawab ya kan. Terus dari apa ya, dari lo nge-host nih, lo kan nge-host itu kan masuk ke lokasi expo itu kan sendiri. Single fighter masuk ke dalam lokasi. Yang lo rasain itu pas masuk ke dalam lokasi itu, yang lo rasain tuh perasaan lo tuh kayak gimana sih? Sedangkan kan MDK tuh lokasi selalu berbeda-beda ya. Ya selalu berbeda-beda tempat, entah itu di kuburan, entah itu di makam kuburan sama kuburan, entah itu di gedung apa di rumah kosong, ya kan, apa di kebun angker. Itu perasaan lo kayak gimana sih? Perasaan gue yang paling utama itu tegang. Pasti jantung udah. Yang tegang, nah, apa itu yang tegang, dia, badan apa yang lain tegang? Jantung. Jantung tegang. Jantung kok tegang. Ya, perasaan tuh tegang. Jadi hawa takut gue tuh dari dulu tuh emang bener-bener nggak pernah hilang gitu. Masih nempel. Ya manusiawi sih ya. Manusiawi. Iya, takut itu manusiawi. Tapi kita suka tantangan. Anjay. Itu kata-kata gitu. Kata utama. Iya, jadi tuh emang bener-bener takut banget itu.
yakin gue nih gue bisa masuk ke gedung, bisa masuk ke rumah kosong, bisa masuk ke kubur itu dengan sendiri. Dan yang sedangkan dulu itu ke kamar mandi aja sampai ditemenin. Gue yakin gue pasti bisa. Nah, makanya dari situ, dari explore, kenapa gue ikut explore itulah biar gue makin berani ke tempat yang kayak kita tuh kayak ngasah mental ya. Ngasah Jadi mental. kalau kalian nih, kalau buat ngasah mental itu nggak usah berantem, nggak usah tawuran, nggak usah berantem. Mending lo kalau mau mengasah mental lo, ya kan, lo datang ke tempat horor, lo masuk sendiri. Nah itu benar-benar mental lo tuh diuji di situ guys. benar Diuji. benar. Di situ juga diuji lo itu benar-benar punya Tuhan apa enggak gitu. Nah, Gitu. Ya. Jadi gitu ya. iya Deg-degan gitu. kan panas dingin juga. Dingin. Iya, Dispenser. sering Dispenser panas dingin. Lo orang mau dispenser? enggak di dalam tuh kok dingin. Di dalam, masuk dalam udah dingin, tiba-tiba panas langsung keringetan. Karena kadang kan malam kan pasti dingin lah gitu. Yes. Udah juga kan udah pakai jaket tuh. Jarang-jarang gua pakai jaket juga kalau masuk. Keringetan terus itu setiap ke lokasi tuh keringetan. Karena tegang juga kayaknya. Jadi ya itu sebagai buat tes nyali kita ya, buat Iya, tes kita, bener-bener. buat ngasah keberanian Bener-bener kita, ngasah ya. banget itu. Berani. Tuh. Dan selanjutnya lagi itu kan udah banyak banget nih ke lokasi selama lo explore sama MDK kan udah banyak banget lokasi yang lo datengin, lo masukin. Lokasi yang paling lo bikin lo ngedon parah itu tuh di lokasi mana? Asrama Putri. Why Sampai Asrama sekarang Putri? gue gak berani itu ke Asrama Kenapa Putri. lo pilih Asrama Putri? Walaupun lokasi itu di pinggir jalan, Asrama Putri itu kalau dilihat dari luar tuh kayak udah masuk gua gitu. Udah kayak masuk gua, masuk ke Asrama Putri. Masuk gua, bukan masuk dalam hatinya dia ya. Bukan Bukan. jadi bucin. Halo guys, kita itu butuh cinta ya. Tanpa cinta kan tidak lahir di dunia ini guys. Benar. Betul tidak? Tanpa ada benih-benih ser, gila. Tanpa ada kecebong cinta kalian tidak akan bisa berubah menjadi Benar. manusia. Eh, Next. Ya gitu, pokoknya di Asrama Putri itu emang tempatnya bener-bener gigi. Jadi masuk ke dalam padahal di pinggir jalan loh itu. Pinggir jalan, pokoknya masih ada yang lewat-lewat. Tapi kok kenapa tempat ini ngeri terus setiap gua datang ke situ. Karena juga di situ dibikin bingung. Jadi gua masuk ke kamar ini, tiba-tiba di tengah, emang sih itu kan menghubung gitu ya, setiap kamar tuh menghubung. Tapi gua pengen tuh dari samping ke samping, tapi ini tiba-tibanya malah ke di ujung gitu. Jadi bikin ibaratnya bikin bingung. kayak apa ya, sebenarnya sih itu Kok bukan ada di sini? bukan teleport guys. Jadi Iya. bukan teleport, jadi kayak apa ya, Kayak dikecoh pikiran kita nih. jadi kayak dimanipulasi sih, pikiran kita kayak dimanipulasiin juga itu tanpa sadarnya kita, mata kita betul-betul jalan-jalan aja ke samping ujung. Sebenarnya teleport itu sebenarnya sih nggak ada. Cuma ya karena kitanya aja gitu kurang fokus apa gimana, Ya, jadi iya. kita jalan udah jalan aja gitu tanpa lihat kiri kanan. Iya, tanpa lihat kiri kanan. Tuh. Itu yang bikin ngerinya itu. Jadi di sama Putri itu ya. Sama Putri itu. Paling nggak berani sampai sekarang. Berani. Sekarang nih masih sekarang ya. Sekarang Kalau ini misalkan sih. ke Asrama Putri lagi apa masih berani apa nggak berani? Ya, Tapi harus berani lah. Ya, harus berani lah. Berani, Karena ya. soalnya kan itu dari sekolah jadi kelas. Pecah 5 star masih nggak berani, tempelin aja. Jangan. Itu dari lokasi Rob ya. Iya, dari lokasi. Terus dari sosok misteri, ya sosok misteri, sosok hantu ya, sosok setan demit ya. Itu yang paling nggak mau gitu sampai lo benar-benar ketemu depan mata, yang nggak mau dah, yang paling lo hindarin itu setan apa? Yang paling gue hindari itu pocong. Why pocong? Kenapa harus pocong? Kenapa harus pocong? Ya, emang sih gue belum pernah lihat ya kalau pocong itu kayak gimana. Aslinya itu kayak gimana nggak tahu. Tapi cuman yang ngeri aja tuh masih bentukannya masih lakukan Jenazah lah ya, jenazah gitu ya. Terus udah gitu kan kalau lihat kayak di video-video lain gitu ya, pocong tuh mukanya hancur, kebelatung kayak gitu. Ya itulah yang bikin gue ngeri tuh kalau ke pocong. Sampai takutnya kebayang-bayang. Iya, Kalau kebayang. bayang. Tapi masih mending kebayang pocong sih daripada kita kebayang masa lalu. Dan kita pun nggak bisa move on gitu. Iya, bahaya banget itu. Bahaya. Itu lebih mending kita kebayang pocong, kebayang setan guys, daripada kita kebayang masa lalu yang ada kita batin nggak kuat, nangis. Cinta Bisa. itu panjang. Masalah pribadi gue buat anjing. Enggak.
Ya bener sih, bener lebih baik kita tuh terbayang sama pocong ya daripada kita terbayang masa lalu kita belum move on. Ya kan, itu benar-benar bikin kita susah makan, susah tidur sampai kepikiran susah gitu. berak. Apakah kita berak ditemenin sama pocong itu? Jadi dia anggap mau aja, keluar. mantan lu itu pocong ya guys ya, yang harus lu takutin dulu, takutlah gitu lah, biar lupa gitu loh. Biar lupa itu. Paling takut itu. Pocong. Jadi yang gua tahu sih gini Rob ya, yang gua tahu masalah pocong ini. Jadi gua pribadi juga emang gua takut sama pocong ya. Gua takut sama pocong kenapa? Dibanding kuntilanak, dibanding yang lain-lain gitu. Gua takut sama pocong karena pocong itu yang gua tahu dia itu bersifatnya itu zat padat. Dia itu bersifat apa ya? Dia itu bisa nguber. Dia itu bisa ngejar. Jadi ibaratnya lo tatap muka nih madirnya, ya kan? Pasti selalu deg-degan dong. Pasti lah itu. Deg-degan ya kan, kayak orang mau nembak cewek gimana sih deg-degan ya kan? Apakah ini yang dinamakan cinta ya? Jadi lo tatapan sama pocong itu selama 5 detik lo natap dia natap balik lo, nah itu lo otomatis bakal terkejar sama dia. Dan itu lagi pocong itu dia ngubernya itu kan, kalau kalian sering lihat kan pocong itu kayak di film-film itu biasanya loncat ya kan, tuang gitu. Sebenarnya pocong itu asli itu nggak loncat, dia terbang aslinya. Terbangnya itu sejengkal di atas tanah. Itu tali di bawahnya gimana nih? Tali bawahnya sih tetap nyengser. Cuma kalau emang lo berani buka itu pocong itu kalau ada kakinya ya, itu tuh 1 jengkal di atas bumi, di atas tanah itu kalau pocong ya kan. Jadi dia bisa nguber. Begitu kalau misalkan kalian terlanjur diuber sama pocong, lo itu mending larinya itu jangan lurus, lo zigzag. Zigzagnya bukan zat gini enggak. Jadi kayak lo masuk ke gang sini, lurus lagi ntar lo masuk ke gang sini. Nah itu. Jadi cara ngindari gitu. Dan satu lagi, jangan sampai kalian itu lo itu diludahin sama pocong. Karena bau bangke itu seumur hidup. Nah, lo diludahin pocong, lo bakal bawa badan parfumnya David Beckham kan. Bakal bau apa ya? Bau busuk lah, bau bangke gitu. Bau bangke terlalu kasar lah. Bau busuk lah ya, bau bindau ya. Bau busuk gitulah pokoknya ya kan. Jadi gitu. Oke, tipsnya gitu aja. Kalian kalau ngeliat pocong, sebelum pocong itu ngeliat lu, ngeliat kalian tuh mending udah cabut. Ya. Kalau lihat ibu-ibu tetangga yang kayak gitu, lu dipantengin aja, liatin nggak apa-apa gitu. Liatin, bisa pakai daster tembus ya nih, kalau kelihatan matahari ya kan, bisa tembus tuh ya. Kelihatan tuh sela-sela paha. Bukan lagi gitu ya. Jadi bokep. Pembahasan ini nih nanti gue naikin nih rate-nya jadi 18 plus 21 plus nih ya. Nggak buat muda anak-anak guys ya. Benar banget. Nah oke. Jadi segitu aja pertanyaan buat Robi. Jadi pertanyaan kalian udah terjawab semua guys ya. Robi ini bisa masuk MDK kita. Tar dulu, jangan papain dulu. Pesan-pesan lo buat MDK kedepannya apa? Ya, semoga MDK makin kompak lagi, makin jangan ngaret lah. Pokoknya kalau misalkan jam segini harus datang jam segini, jangan ngaret. Sukses, berkah terus buat menghibur kalian semua. Ya apalagi kan sekarang tuh ini bulan Ramadan gitu ya. Bisa nemenin sampai sahur gitu. Ya, pokoknya sukses terus lah buat MDK lah. Semoga kedepannya makin lancar lagi. Amin. Oke, thank you banget Robi udah siap waktunya buat ngobrol di mobil kita kali ini. Semoga Robi juga ya makin rezekinya makin terbuka lah. Amin. Terima kasih Robi, thank you banget. Siap, thank you. Kita ketemu lagi di konten berikutnya Robi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ongkos ada? Ongkos nggak ada. Jangan 2.000. Jangan minta lagi lah. Kita belum monetize. Oke itu guys, itu tadi konten kita ngobrol bareng Robi. Nanti next selanjutnya kita bakal ngobrol bareng host yang paling banget fenomenalnya dibanding host yang dulu fenomenal ya, Miftah ya. Oke sekian dulu untuk ngobrol bareng tadi host Robi. Kita bakal lanjut lagi, bakal ketemu lagi di ngobrol berikutnya. Jangan lupa kalau emang kalian support sama MDK, kalian emang pengen MDK tuh terus berkarya di YouTube, jangan lupa buat di like video ini. Jangan lupa tinggalin komen kalau emang MDK ada kekurangan apa segala macam, masukan, tinggalin aja komen kalian di bawah, komen down below. Terus jangan lupa buat di share ke teman-teman kalian
Dan juga yang terpenting jangan lupa buat di subscribe karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sebagai tanda kalian itu nge-support MDK terus buat berkarya. Oke, dari gua AWMK aja sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.